Desa Mandala merupakan desa yang terletak di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berjarak 7 km dari pusat ibu kota Kabupaten Cirebon dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit. Secara administratif, desa yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan ini dikelilingi oleh 4 desa. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cangkoak, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikalahang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cisaat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padamatang Kaduela. Desa Mandala dilihat dari segi geografis terletak di perbukitan dengan topografi berupa dataran pada ketinggian 170 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.500 sampai 2.500 meter. Desa Mandala memiliki luas wilayah 273.861 hektar yang terdiri dari 175 hektar lahan sawah, 31,99 hektar lahan bukan sawah, 60 hektar lahan permukiman, dan 140,381 hektar lahan fasilitas umum. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 5.517 jiwa yang terdiri dari 1.771 jumlah kakak dengan jumlah anggota keluarga 6.463 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Mandala bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 1.007 jiwa, buruh tani sebanyak 595 jiwa, peternak sebanyak 109 jiwa, dan pedagang sebanyak 145 jiwa. Secara administrasi, Desa Mandala dibagi menjadi 5 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 40 RT. Mandala pada waktu itu adalah sebuah daerah yang tak berpenghuni, daerah yang terdiri dari lembah dan ngarai, banyak ditumbuhi alang-alang dan pohon, buah-buahan, serta berhawa sejuk. Pada awalnya daerah ini adalah sebuah daerah yang sama sekali tidak dikenal dan pada zamannya daerah ini merupakan daerah kekuasaan dari Kesultanan Cirebon. Sultan Cirebon pada waktu itu mempunyai kebiasaan mengadakan inspeksi seluruh daerah yang termasuk ke wilayah Kesultanan Cirebon. Sang Sultan mempunyai 3 orang abdi dalam yang sangat setia. Ketiga abdi dalam ini terdiri dari 3 orang kakak beradik, yang pertama bernama Agus Abdul, yang kedua Agus Karnen, dan yang ketiga Agus Wahid. Pada suatu saat, Sultan Cirebon mengajak ketiga abdi dalamnya untuk mengiringi perjalanannya, mengunjungi daerah-daerah kekuasaannya, dari daerah yang satu dilanjutkan ke daerah yang lain. Akhirnya rombongan Sultan Cirebon tiba pada suatu daerah yang sangat subur dan berhawa sejuk, membuat sang Sultan merasa betah dan enggan untuk melanjutkan perjalanannya. Sultan Cirebon memutuskan untuk beristirahat. Wilayah yang dipakai istirahat oleh Sultan Cirebon pada awal cerita ini sampai hari ini dikenal di Desa Mandala dengan nama Hulu Dayeh. Diperintahkannya kepada ketiga abdi dalamnya itu agar ketiganya suatu hari dapat membuka lahan pertanian di daerah yang dipakai sebagai tempat beristirahat sewaktu dalam perjalanan mengunjungi daerah-daerah Kesultanan Cirebon. Sejak daerah kosong yang dibuka Kiligur dan kedua adiknya Agus Karnen dan Agus Wahid menjadi sebuah daerah pertanian dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah pedukuhan yang sangat terkenal ke daerah-daerah lain serta banyak didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat dari daerah lain untuk membuka lahan pertanian di Duku Pamijian. Duku tersebut selalu menghasilkan panenan yang melimpah ruah sampai tidak ada kesempatan untuk berhenti memetik hasil panenan yang melimpah ruah. Setelah selesai memanen padi, huma diganti memanen buah-buahan dan tanaman lainnya. Demikian keadaannya terus-menerus silih berganti. Menurut bahasa yang dipakai pada masa itu, keadaan yang demikian itu te menda-menda di alana. Artinya tidak ada hentinya memanen. Perkembangan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka Kiligur atas dasar musyawarah dengan tokoh-tokoh yang ada saat itu memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Pedukuhan Pamijian
ke tengah-tengah Dukuh Pamijian, yaitu lokasi Desa Mandala saat ini. Maka sejak saat itu Dukuh Pamijian diganti nama menjadi Desa Mandala, asal kata dari petikan kalimat "te menda-menda di alana". Sebenarnya Desa Mandala memiliki potensi dalam pengembangan wisatanya, di mana Mandala memiliki satu curug yang memang belum terekspos dan masih banyak orang yang belum mengetahuinya, yaitu Curug Cigetruk. Curug Cigetruk ini terletak di sebelah barat Blok Pamijen dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan dalam waktu kurang lebih 5 menit saja dari Balai Desa Mandala. Sebenarnya curug yang mempunyai ketinggian 30 meter ini sempat ramai menjadi objek wisata pada tahun 2012 silam. Hanya saja karena kurangnya perawatan menjadikan curug ini sepi pengunjung dan berdampak kurang familiarnya Curug Cigetruk padahal layak ramai. Namun kini Curug Cigetruk mulai kembali dikelola oleh pihak pribadi. Melihat potensi pariwisata Curug Cigetruk ini, Bapak Yusuf Hanan mulai kembali mengelola curug dengan membuat akses jalan, pembatas, dan menambah beberapa fasilitas di Curug Cigetruk ini. Sehingga menurut beliau pada saat pandemi COVID-19 ini selesai, masyarakat yang berencana akan liburan tidak harus jauh-jauh. Dengan suasana asri dikelilingi tebing dan hijau, pengunjung akan merasa betah berlama-lama di sini. Masih tak Ustaz? Di masjid ya Oh, biasa. iya. Khotbah, Iya. Mas. Ya gini, saya sebagai pengelola Pomini Dua Saudara, apresiasi di masyarakat atau berarti lingkungan, menurut Pak Ustadz ya semenjak saya menjalankan usaha Pomini Dua Saudara ini ya seolah-olah ya mau menanyakan ya, ke Pak Ustadz, berarti apresiasi di masyarakat tuh berarti tentang aktivitas saya tuh berarti gimana? Ya selama ini kumaha lancar ta usaha? Ya alhamdulillah, kalau masalah usaha kita berarti ya lancar karena ya. Lancar berarti kan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ya, amin. Pertama mungkin karena pelayanan yang memuaskan. Amin. Dan yang kedua ya mungkin dari segi harga ataupun segi isi mungkin masyarakat merasa puas dan sebagainya. Siap. Kemudian selalu siap. Jam 5 atau jam 4 sudah dibuka, berarti melayani masyarakat yang siap untuk aktivitas pagi kan itu. Iya siap. Mudah-mudahan dan kemudian ada kegiatan yang setahun sekali itu apa tuh? Infak. Bensin gratis. Iya, infak sama infak suatu ya. terobosan yang luar biasa. Amin. Insya Allah berkahan. Amin. Dan sekarang tuh ada program lagi Pak Ustadz. Saya tuh ya jujur aja saya bukan pamer, saya bukan ria, saya bukan sombong. Ya program Pomini Dua Saudara tuh sekarang berarti sakali itu berarti ya infak yatim piatu. Ya bagus, yang penting nyari keberkahan. Iya keberkahan itu ya Allah. Bukan cari kita pamer, bukan kita cari pamer, bukan cari pamer. Kalau pamer mah kita punya uang banyak, tinggal sebarin aja di pertigaan tuh berat. Nah itu cari pamer. Ya kita kan berarti kita menerobosnya kita untuk mencari keberkahan. Ya bagus, mudah-mudahan banyak yang dari sana menikmati hasil jerih payah itu dengan diberikan keberkahan dengan banyak berinfak dan bersedekah. Amin. Ya kewajiban kita selaku umat Islam, siapapun orangnya pokoknya harus usaha dan berdoa lah, judulnya gitu, double. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, ini punten Pak Ustadz, punten. Saya berarti berkata begini tuh saya tuh bukan ria, bukan pamer, bukan sombong, karena ini berarti keikhlasan hati saya ya Pak Ustadz. Demi Allah, keikhlasan hati saya ikhlas lillahi ta'ala.
karena usaha tersebut ya Allah, saya berarti bukannya untuk pribadi saya, ya berarti hak-hak tersebut tuh berarti kita harus menikmati, nah anak yatim piatu kan berarti seolah-olah berarti menurut kita, saya berarti nggak ngerti ya, seolah-olah berarti kewajiban kita bersama ya, harus semua merasa kewajiban saya di bidang keagamaan, mengajak masyarakat ayo bareng-bareng menyisihkan sebagian usahanya dalam bentuk santunan, dalam bentuk infak yang lain, pokoknya bareng-bareng, karena ada hak orang lain dalam harta kita, itu aja. Nah, pokoknya usaha harus, kerja keras harus, nah tapi ingat bahwa ada hak orang lain di dalamnya supaya harta kita itu dapatin keberkahan. Siap. Usaha lancar, jalan terus, dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih ya atas berarti petunjuk Pak Ustadz, dan saya berarti mengomentarkan tentang usaha saya ke Pak Ustadz ya. Ini berarti atas waktunya, terima kasih yang sebesar-besarnya berarti kami ucapkan berarti sama Pak Ustadz sekali lagi banyak terima kasih. Amin. Komini Dua Saudara ini jam 4.00 sudah buka, maka dari itu semoga Komini Dua Saudara di dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini menjelang sore dan seterusnya, semoga Allah memberi keberkahan dan kebahagiaan buat keluarga saya. Amin. Kurang nyerot. Biasa lah. Kalau di kami keluar. Ya, semoga selamat. Masalah semoga mulus rahayu. Rezeki namanya gampang.
datang kemari. Dua puluh. Ya. Terima kasih atas kunjungannya ke ini dua saudara. Semoga Anda dan Anda selamat sampai tujuan. Dulu deh. Tekan deh. Cirebon kah? Makanya apa? Ini. Mau dibantu ini. Ada di gawe nih. Ya, Dek, makasih, Dek.